Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Satria Harinata. Sini saya akan menjelaskan sedikit beberapa fungsi dasar dari program Linux. Yang pertama ada fungsi clear untuk membersihkan program yang telah kita jalankan. Ini akan saya contohkan fungsi clear, enter, oke, seperti itu. Lalu ada fungsi man untuk melihat panduan dengan secara jelas. Oke, kita lihat kembali. Lalu ada fungsi help untuk melihat panduan dengan lebih ringkas. Oke, kita clearkan kembali. Lanjut ada fungsi sudo untuk menampilkan super user. Oke, clear lagi. Lalu ada fungsi wc untuk menampilkan baris-baris. Oke. Lalu tekan Ctrl Z untuk keluar dari fungsi tersebut. Kita clearkan lagi. Lalu ada fungsi pwd untuk mencari path yang kita gunakan saat ini. pwd command terlihat ada di user 4. Kita clearkan. Lalu ada perintah mkdir untuk membuat direktori baru. Contoh. Oke, untuk melihatnya kita klik ls r. Oke, situ ada ya folder ad, direktori ad. Lalu kita clear. Lalu rmdir untuk menghapus direktori yang kosong. Contoh dir ad tadi yang sudah barusan kita buat. Lalu kita cek. Oke, file ad-nya itu sudah hilang. Oke, lalu kita hapus beberapa file yang sudah dibuat oleh beberapa teman saya tadi. Oke, di sini saya menggunakan fungsi rm itu untuk menghapus direktori yang sudah ada isinya. Jadi di sini kurang, harusnya V kapital, F kapital. Oke. Oke, kita cek. Oke, direktorinya sudah kosong. Namun ada beberapa file yang digunakan, file dari beberapa teman saya. Jadi kita clear. Kita lanjut ke fungsi ls. Fungsi ls sendiri untuk menampilkan isi direktori.
Pertama ada ls r kapital itu untuk memuat direktori dari semua file. Lalu clear ada ls a itu untuk menampilkan file tersembunyi. Oke. Lalu ada ls al itu untuk menampilkan informasi secara mendetail. Oke, clear. Lalu ada fungsi chat itu untuk membuat daftar atau konten isi pada standar input. Sebagai contoh kita buat chat data 1 txt. Chat bentar ya, misalkan chat ad1 txt. Oke, itu ada isinya. Here yang pertama sebelum itu kita akan membuat beberapa file ya. Contoh itu menggunakan komen mkdir. Oke, itu clear. Oke, di sini saya akan menggunakan fungsi chat yang menggabungkan dua file menjadi satu dengan menggunakan file dari teman saya yang mengerjakan tugas dari laptop saya. Oke, situ ada biodata 1, biodata 2. Kita gunakan chat. Oke, sudah. Lalu kita lanjut ke fungsi cp, yaitu fungsi cp untuk menyalin file dari direktori saat ini ke dari yang lain. Sebagai contoh ini garis ya. Oke, berarti kita harus membuat sebuah folder terlebih dahulu. Hadir. Oke, kita pindahkan ke file. Oke, kita lanjut. Kita clear.
dan ke fungsi cd untuk berpindah direktori. Contoh cd musik sudah ada. Oke, itu sudah masuk ke directory file. Lalu untuk kembalinya kita klik cd titik 2 garis miring cd 2 enter. Ini saja. Oke, kita kembali ke directory user 4, kita clearkan. Lalu fungsi mv itu dapat mengubah nama file. Sebagai contoh, mv ad4.txt tadi kita ubah menjadi data fix data ad saja, data ad.txt. Oke, sudah. Lalu ada fungsi comment touch untuk memperbolehkan membuat file baru yang kosong melalui baris perintah. Sebagai contoh, touch home username file kosong 1.txt. Oke, sudah. Nanti bisa kita cek. Lalu ada comment locate untuk mencari file. Oke, karena itu terjadi error karena kita belum menginstal mlocate-nya. Lalu sebelum itu kita install terlebih dahulu. Oke, kita tunggu sampai selesai. Oke, sini terjadi error. Kalau begitu kita lanjutkan ke fungsi berikutnya. Lalu ada fungsi grab untuk misalkan teks harian. Ada contoh grab. Contohnya coba kita Oke, situ ada ya. Lanjut kita lanjutkan ke fungsi berikutnya. Ada fungsi df untuk mendapatkan laporan tentang penggunaan disk space system. Oke, lalu ada fungsi untuk melihat besaran file yang digunakan, kita bisa df tambahkan dengan min. Oke, lalu clear. Lalu kita ada fungsi du untuk mengecek space yang digunakan oleh suatu file. Oke, lalu untuk tingkat besarannya sama saja seperti tadi.
namun bukan min h, bukan min m ya. Enter. Oke, kita lanjutkan. Ada fungsi head untuk melihat baris pertama dari sebuah file teks. Misalkan head n satu dari data.txt. Oke, karena ada satu baris, jadi hanya itu yang dia tampilkan. Jika dalam satu file tersebut terdapat beberapa baris, dua atau tiga lebih dari dua, maka yang ditampilkan adalah urutan dari paling atas yang akan ditampilkan. Oke, kita clear. Kita lanjut, ada fungsi tail. Sama seperti fungsi head tadi, namun ini menampilkan urutan dari bawah. Kita belum memasukkan urutannya ke satu. Oke, itu sudah ada. Kita lanjut. Lalu ada fungsi div double f untuk membandingkan konten dari isi dua file per baris. Misal tadi ada data.txt lalu dengan ad3.txt. Nah, karena itu keduanya merupakan file dengan satu baris, maka seperti itu yang akan ditampilkan. Clear. Lanjut, ada fungsi tar untuk menambahkan file ke dalam tabel. Sebagai contoh, tar f Oke, kita lanjut. Lalu ada fungsi chmod untuk membaca, menulis, dan menjalankan permission. Jadi, oke, karena error ini terjadi error karena kita belum menginstal yang harus kita install. Oke, kita lanjutkan ke fungsi chown itu untuk mengubah atau mentransfer kepemilikan file. So, chown user path. Oke, sudah clear. Lalu ada fungsi ping untuk mengecek status koneksi ke server. Contoh, kita ping Google. Jadi kita tunggu. Karena tidak ada jawaban, maka kita selesaikan saja. Dan kita reset. Lalu kita lanjutkan ke fungsi berikutnya. Ada fungsi widget. Itu untuk mengunduh file dari internet dengan bantuan command widget. Contoh widget jadi kita masukkan link dari tempat kita mendownload. Kita WordPress, bisa juga menggunakan
link lainnya. Oke, itu sedang jalan, kita tunggu saja. Oke, karena link tersebut menolak kita untuk melakukan pendownloadan, maka tidak terjadi pendownloadan karena kita belum melakukan ping tadi. Oke, kita lanjutkan saja. Clear. Lalu ada fungsi uname untuk merupakan perintah dasar untuk mencetak informasi lengkap. Oke, kita enterkan. Kita lanjutkan. Lalu ada fungsi top untuk menambahkan daftar proses yang sedang berlangsung. Oke, untuk menyetopkannya kita tekan Ctrl Z. Oke, kita clear. Lalu ada fungsi historic comment untuk menambahkan komen-komen yang sudah kita jalankan tadi. Di situ ada mulai dari 168 clear sampai ke 203 history. Tapi di sini sudah menjalankan 200-an komen. Oke, kita lanjut. Lalu ada fungsi echo untuk memindahkan beberapa file ke satu file. Beberapa data ke satu file, memindahkan beberapa data ke satu file sebagai contoh hello world. Kita pindahkan ke data D. Oke. Oke, kita cek. Oke ya, di situ ada tulisan hello world-nya sudah termasuk. Kita lanjutkan. Lalu ada fungsi zip untuk mengompres file ke arsip. Sebelum itu kita buat dulu folder arsipannya. Kita arsip. Oke, sudah. Lanjut. Zip. Oke, karena ini komen tidak bisa berjalan karena kita belum menginstal zip-nya. Oke, berarti kita install dulu zip-nya. Sudo install zip. Yes, kita yes kan. Oke, kita tunggu. Kita tunggu proses hingga selesai.
Oke, di sini gagal karena kita tidak terkonek ke Ubuntu servernya. Berarti ini karena kita belum melakukan connecting tadi. Oke, kita lanjutkan saja ke beberapa fungsi dasar lainnya dari Linux. Ada fungsi sort untuk mengurutkan hasil pembacaan isi file root data. Oke, itu karena itu sudah urut dari abjadnya A sampai Z, maka tidak ada yang berubah. Oke, kita clear. Lalu ada fungsi who untuk menampilkan user. Lalu ada fungsi ps untuk menampilkan snapshot. Ada fungsi fdisk untuk menampilkan partisi. Lalu ada fungsi mount untuk menampilkan file secara mount dev. Oke, command phone kita lanjutkan saja, clear kan lagi. Lalu ada fungsi quota untuk menampilkan sisa disk file. Kuotanya harus diinstal terlebih dahulu, namun instalasinya mungkin nanti akan gagal karena kita belum melakukan ping pada Google. Lalu ada fungsi bg untuk membuat proses background. Lalu ada fungsi jobs. Oke, ini kita set. Kita clearkan terlebih dahulu. Oke, lalu kita lanjut. Ada fungsi jobs untuk menampilkan identifikasi proses. Oke, itu ada dari ping google.com yang terstop karena tidak kunjung terkoneksi. Lalu ada fungsi if config untuk melihat IP pada Linux kita, namun sini kita tidak bisa melakukan komen tersebut karena belum terinstall. Oke, kita coba install. Oke, kita tunggu lagi. Oke, terjadi error. Mungkin kita tertolak dalam melakukan ping tadi, jadi tidak bisa melakukan instalasi. Kita tidak terhubung ke server. Oke, kita lanjut. Ada fungsi kita lanjut dahulu. Lalu ada fungsi date untuk melihat tanggal dan hari. Sudah tertera hari, tanggal, bulan, tahun, jam, dan mungkin waktunya. Oke, kita clear. Lanjut, ada fungsi nano
Untuk mengubah text editor, oke, di sini kita bisa mengubah nama dari, oke, kita keluar dengan klik CTRL-X, kembali, lalu ada fungsi reboot untuk memulai ulang Linux kita. Oke, ini lagi sedang dimulai ulang. Jadi kita login kembali, masukkan password, kita tunggu. Oke, sudah masuk. Sekian beberapa fungsi dasar perintah atau komen dari Linux yang telah saya sampaikan. Mohon maaf atas banyak kekurangan dalam penyampaian komen Linux dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.